Itu ke Tiongkok paling lebih banyak, itu sampai sekitar 20 ton per bulan. Itu omset itu sekitar 60 juta Pak, per bulan. 60 juta satu bulannya ya. Untuk operasional sekitar 40% dari 60 juta. Kalau mau lebih di atas 1000, itu saya buka kuncinya. Saya perkenalkan, ini namanya Bang Ilham, petani aren asal Binjai, Sumatera Utara. Ini Bang, testimoninya dulu Bang soal aren. Bagaimana tumbuhan aren? Jadi nama saya Ilham ya, dari Sumatera lah, Sumatera Utara lah khususnya ya. Jadi untuk aren ini memang kita budidayakan di sini. Budidayakan, bukan yang tanaman liar kita panen, tidak. Jadi dari hasil dari kebun yang udah kita tanam, memang kita tanam dan kita panen dan kita produksi gitu. Jadi kebun kita memang langsung dari belakang ini langsung gitu, ada sekitar totalnya 5 hektar kebun kita. Kemudian di sini 2 hektar lebih, dan di sini kita produksi itu ada dari gula aren yang keras, air nira, terus gula aren cair yang seperti ini juga ini. Nah, ini seperti madu dia. Jadi ini untuk campuran orang buat kopi atau susu seperti itu dia. Terus juga kita ada produksi bibit di sini, pembenihan, karena memang kita perwakilan untuk di Sumatera untuk pembenihan budidaya kelompok tani. Tapi yang khusus untuk budidaya ya. Jadi kalau dari bibit kita tanam di 2-3 hektar, baru kita jadikan mitra untuk kedepannya nanti untuk ekspor, karena memang gula ini saya ada kemarin banyak tawaran ekspor ke Malaysia, ke Tiongkok, Filipina. Itu gula keras, bukan gula semut. Gula semut tuh lebih banyak lagi. Saya dari gula keras aja itu sekitar kemarin di Malaysia sekitar 5-6 ton per bulan. Itu ke Tiongkok paling lebih banyak, itu sampai sekitar 20 ton per bulan. Itu dari Belawan kemarin ada orang bea cukai datang kemari, orang untuk ekspor importir lah tentang produk gula aren. Tapi bahan baku untuk saat ini belum ada. Untuk pasar lokal aja itu udah kalang kabut kita kebutuhan untuk yang grade A. Jadi memang potensinya di aren ini luar biasa dan terbuka lebar. Dan lebih unik lagi, di aren ini panen setiap hari. Tidak ada tanaman yang lain itu yang produksi tiap hari itu tidak ada. Cuman pohon aren, dan satu hari 2 kali lagi. Bukan 1 kali, 2 kali, pagi dan sore. Terus Bang Ilham, kira-kira ini dari yang disampaikan tadi ada sekitar sampai 5 hektar aren yang ditanam di kebunnya Bang Ilham ini. Omsetnya, ini kan kita bicara soal keuntungan kan. Kira-kira omsetnya per bulan berapa kira-kira? Sudah dihitung ditambah dengan biaya operasionalnya? Nah ya, kalau di ini lahan ini ya yang udah produksi ini sekitar hampir 250 pohon yang sudah produksi. Ya. Tapi yang udah kita tanam sekitar 5.000 batang. Kita nanamnya per 3 tahun kita tanam. Itu omset itu sekitar 60 juta Pak, per bulan. 60 juta satu bulannya ya. Untuk operasional sekitar 40% dari 60 juta. Jadi 60% dari 60 juta itulah profit kita. Oh, mantap. Itu dari gula aja, dari aren. Beda lagi dari benih, dari bibit, dari untuk training segala macam itu beda. Oh, itu hanya khusus untuk satu ini ya, hanya untuk gulanya saja ya. Gula dengan nira. Niranya ya. Air nira. Belum untuk misalnya ada sabutnya, terus Beda lagi itu. beda lagi ya. Lagi. Oh. Itu sabut itu ya, itu ibaratnya untuk perawatan lahan aja lah itu operasional dari hijau itu. Hijau. Dari hijau. Oh, berarti kalah semua tanaman dong dengan aren. Kalau saya bilang aren ini memang tanaman yang paling ratingnya paling di atas. Cuman mindset masyarakat di lapangan ini belum arah ke sana, belum terbuka mindsetnya menanam aren, budidaya aren. Tapi kalau udah tahu dia menanam aren, dia akan terpukau sama tanaman aren gitu saya bilang. Ya itu maksudnya, karena memang sampai dengan sekarang kalau kita juga di Sulawesi sana, termasuk di Gorontalo dan Manado itu memang mindsetnya masih ke
arah yang negatif, misalnya untuk buat miras tua, kalau di sini kan tuak namanya kan. Nah memang tapi kalau melihat potensi yang ada di sini saja, kita berkunjung ke sini memang lebih profitnya lebih besar, malah Iya. lebih ke kalau dia ke ini ya. Dia selain profitnya besar, memang kalau jual miras jauh lebih besar memang. Iya. Tapi kita jual gula itu juga udah besar. Iya. Dan lebih tenang hatinya. Hati. Nah itu yang paling Iya, penting. masa kita mau berdagang hatinya dikejar-kejar atau legal atau membuat suatu hal yang menyiksa orang lain untuk minum minuman yang nggak layak diminum kan gitu. Ya. Ini nira ini atau gula aren untuk kesehatan lagi, jadi lebih berkah gitu, banyak berkahnya di aren itu. Ah, ya. Jadi minimal kira-kira tanam berapa pohon satu orang itu bisa jadi miliarder, Miliarder, ya. Bang Ilham. Itu tadi kan saya lihat Bang Ilham katanya kalau mau jadi miliarder kira-kira berapa pohon yang harus ditanam oleh masing-masing petani. Harus kita buka ini ya. Ya. Oke lah kalau kita buka, sebenarnya ini hanya orang kelompok-kelompok tani aja sebenarnya yang bisa kita main. Kalau untuk menjadi miliarder supaya dapat profitnya, angkanya itu di 1000 batang minimal. Kalau bisa 5000 batang, welcome, luar biasa lebih. Jadi kalau cuma tanam 200, 300, saya bilang itu kaya, memang cukup, tapi cukup. Tapi kalau mau lebih di atas 1000, itu saya buka kuncinya. Mantap. Umurnya sekarang Bang Ilham berapa? Sekarang saya 30. 30. Sebelumnya Bang Ilham kerja di mana? Saya ex-BRI dulu. Oh, ini berarti pensiun muda saya. pensiun muda di apa ya, di Perbankan. perbankan. Nah, malah banting setir ke perkebunan aren. Kira-kira pendapatan ketika masih di salah satu perbankan dengan di sini kira-kira bagaimana jauhnya Bang Wah, Ilham? jauh lah. Kita di perbankan itu memang kalau di perbankan nggak bisa kaya, tapi cukup. Ya. Tapi nggak akan bisa kaya. Saya bilang kenapa, di situ udah ada gaji statusnya itu, ya udah di situ mentok aja. Standar gitu. ya. Standar aja. Kita Kalau tidak mau jadi kaya ya itu jadi pengusaha lah. Kayak manapun itu, tetapi tetap di pengusaha itu bukan berarti pengusaha itu enak, tidak juga, tapi harus bermotivasi juga, terus berinovasi terus kita di usaha ini supaya terus bisa jadi acuan lah untuk hidup kita lebih baik seperti itu ya. Iya, makanya kita jauh-jauh kita dari Gorontalo untuk datang ke Bang Ilham untuk menimba ilmu. Ya, karena di sana juga kita masih merubah mindset para petani miras untuk menjadi petani-petani yang petani-petani gula aren. Ya pastilah. Kita di aren ini lebih berkah lah, di gula aren ini seperti itu, daripada ke arahnya ke alkohol yang seperti itu kan. Jadi saya sarankan untuk petani-petani yang cenderung hidupnya di aren tapi produksinya di produksi miras, lebih bagus ke di gula arennya seperti itu, karena permintaan pasar itu luar biasa. Gula dari gula pasir aja per ribuan ton. Iya. Ya kan? Jadi gula ini terbuka lebar, tidak ada matinya saya bilang produksi di gula ini. Gula pasir saja yang bahaya untuk Kimia aja dikonsumsi Iya. orang gitu. Makanya mindset saya ke depan itu ya, saya punya jutaan pohon mitra saya gitu kan, binaan saya, kita kan produksi massal gula aren itu. Makanya Iya. nanti kalau bisa masyarakat tuh tidak lagi konsumsi gula pasir yang Kimia, ya. kimianya tinggi gitu. Kalau bisa gula semut yang alami. Ya. Kalau udah banyak bahan baku, kita bisa ciptakan semuanya seperti itu. Tapi kalau bahan baku nggak ada, gimana kita mau ciptakan gitu? ya. Seperti itu. Dan ini salah satu produknya Bang Ilham ini ada di kopi ini ya, kopi yang di Kopi di kafe, kita buka kafe juga di Medan. kafe khusus untuk komunitas ini ya, Nira ya. Kafe Hasil umum, umum. cuman saya temakan di situ di brown sugarnya, di Ya, kopi itu oh. dengan gula aren. Kopi ada namanya nira susu juga ada. Oh, ya, Nira ya. kopi, nira teh ada juga gitu. Oh. Terus kopi susu gula aren gitu, ada Oh. susu gula aren gitu dia seperti itu. Jadi temanya memang aren ya. Memang aren pure, 100% air. Ya, ya, ya. Ada di aren gitu. Oke Bang Ilham, terima kasih atas waktunya. Sukses Semoga bisa datang ke Gorontalo untuk Amin. memotivasi Nanti kita
teman-teman di sana? Schedule ini bulan ini ke Bangka dulu nih kayaknya. Ada di sana binaan kita. Oh, Ada sekitar 60.000 batang. Sekalian mau kirim ini. saya minta si hello-nya dari Bang Oke. Ilham untuk masyarakat Gorontalo. Kira-kira apa mau disampaikan? Oke, untuk masyarakat Gorontalo yang khususnya ya, yang pencinta aren ya, sama kita pencinta aren, teruslah berbudidaya. Saya bilang jangan lagi menanam menghasilkan aren dari hasil alam gitu. Kita jolim, kita ambil alam terus, tapi kita tidak membudidayakannya gitu. Jadi saya sarankan untuk masyarakat Gorontalo yang apalagi yang produksinya ke miras, saya sarankan mulai sekarang perbanyak menanam, dan hasilnya dibuat di yang lebih berkah seperti gula, seperti itu. Sukses untuk kita semuanya. Oke, terima kasih.